Israel itu dikatakan seluruh orang Israel itu harus menjadi hamba Tuhan. Identitas daripada orang Israel itu harus menjadi hamba Tuhan. Tidak peduli dia itu imam-imam, dia itu imam besar, dia itu mungkin orang Lewi, dia itu mungkin orang suku dari Yehuda, atau mungkin dari Simeon, atau Ruben, atau Binyamin, atau Yusuf dan lain sebagainya. Tapi dikatakan di situ bahwa seluruh orang Israel yang tidak mau menjadi hambaku. Nah, ini indikasinya kepada seluruh orang Israel. Dikatakan harus mempunyai identitas hamba Tuhan. Lalu di dalam perjanjian baru kita akan melihat sekarang lagi. Lukas 1 ayat 38. Perlu sidang jemaat tahu bahwa orang Kristen mempunyai Alkitab yang ditulis pada zaman Patriark. Artinya zaman Patriark itu adalah tidak begitu dihitunglah, kalau saya boleh katakan ya, bahwa perempuan itu masuk ke dalam hitungan. Artinya pada zaman Patriark itu, pada waktu zaman Alkitab itu ditulis, itu mementingkan, lebih menonjolkan itu ke laki-lakian, pria yang lebih ditonjolkan, sedangkan perempuan tidak. Tapi kita akan lihat di sini, bahkan seorang perempuan pun, seorang Maria pun dikatakan apa? Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, cukup. Kata Maria kepada malaikat untuk waktu dia diberitahu bahwa dia akan mengandung seorang anak. Ya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang seperti engkau katakan kepadaku. Dia sedang berbicara kepada malaikat, dan malaikat tidak membantah. Seandainya kalau perempuan tidak bisa menjadi hamba Tuhan, pasti malaikat berkata dong, Maria, gak boleh. Hanya laki-laki saja yang boleh jadi hamba Tuhan. Hanya pendeta saja, hanya imam-imam saja yang jadi hamba Tuhan. Kamu perempuan gak boleh. Tapi malaikat mengiyakan apa yang dikatakan oleh Maria ini. Karena Maria sendiri mengaku, aku ini hambamu. Artinya itu dia patuh. Kita akan lihat satu lagi di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-24. Ini mengenai Rasul Paulus yang berharap kepada jemaat untuk menjadi apa di dalam kekristen mereka. Identitas mereka apa? Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lah ini, baca ya, itu ya, Kolose. Jemaat di Kolose itu artinya banyak. Gak peduli dia anak-anak, gak peduli dia orang dewasa, gak peduli dia orang tua, gak peduli dia perempuan, gak peduli dia laki-laki, bahkan jabatannya. Tapi dikatakan Rasul Paulus di situ mengatakan bahwa kamu hamba Tuhan, orang-orang yang di Kolose itu. Jadi dari keempat ini ya, dari Abraham, kisah seluruh orang Israel, bahkan Maria perempuan sendiri itu mengatakan bahwa dia hamba Tuhan. Dan terakhir Rasul Paulus yang mengatakan, rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, mengatakan sendiri bahwa yang menjadi hamba Tuhan itu harus diakui, harus orang Kristen mempunyai identitas yang di Kolose itu. Ya, kalau kita sekarang katakan ya, boleh seperti itu ya. Nah, walaupun di Kolose pada saat itu belumlah ada, tapi mereka harus jadi hamba Tuhan, harus jadi pengikut daripada Kristus. Ya, itu hamba Tuhan. Dari empat ini kita sudah bisa yakin sebenarnya. Lalu sebenarnya kalau menjadi hamba itu seperti apa sih? Apa hamba itu seperti bos? Seperti yang kita tahu, hamba itu gak bisa diperintah. Atau hamba itu malah harus bekerja dengan giat. Atau seorang hamba itu betul-betul patuhnya kepada siapa? Nah, perlu kita tahu, kalau hamba di dalam bahasa Ibrani-nya itu efek, ya. Dan kalau dalam bahasa Yunani-nya itu adalah doulos. Artinya apa? Efek dan doulos ini dalam Ibrani dan Yunani ini tidak lain artinya itu adalah hamba, tapi arti yang lebih spesifik lagi, arti yang lebih spesial lagi, dia itu hamba
atau seorang budak. Karena apa Rasul Paulus? Karena apa Ibrani dalam Alkitab sering mengatakan budak, budak, budak? Karena pada zaman saat itu memang perbudakan terjadi, sehingga kata budak itu dipakai. Pengertiannya apa? Seorang budak tidak punya keinginan apapun, tidak bisa dia melakukan sebebas-bebas dan semau-maunya, tidak bisa. Itu artinya seorang budak. Makanya kalau Abraham, ya, kalau orang Israel, semua orang Israel, kalau Maria, bahkan seluruh orang di Kolose dikatakan Paulus, itu harus jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu yang bagaimana? Dia harus seperti seorang budak yang tidak punya keinginan bebas semau-maunya. Dia sudah mengaku menjadi hamba Tuhan, tapi berbuat semau-maunya. Berbuat, kalau sudah punya pelayanan, berbuat seenaknya saja, tidak menghormati menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu adalah hamba Tuhan semuanya. Nanti kita akan lihat, kalau kita tidak menjadi hamba Tuhan, bahaya. Bahayanya di mana? Nanti kita akan lihat. Tapi yang paling pasti, semua orang Kristen, mau yang tua, mau orang tua, mau laki-laki atau perempuan, mau anak-anak, itu harus jadi hamba Tuhan. Karena apa? Cukup kita baca 4 saja ayat tadi, itu sudah membawa semua. Walaupun seluruh Alkitab itu mengatakan bahwa orang percaya, orang Kristen itu harus jadi hamba Tuhan. Bukan itu gembala, bukan pendeta yang harus jadi hamba Tuhan, bukan dia saja, tapi semua orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, semua orang Kristen itu harus jadi hamba Tuhan. Kalau nggak jadi hamba Tuhan, bahaya. Mereka nanti punya keinginan seperti kita. Kalau di pelayanan misalnya di gereja, anggap biasa saja. Sudah ada jadwal kita pelayanan, ya, sudah ada jadwal ibadah. Karena kita tidak merasa jadi hamba Tuhan, karena kita tidak merasa menjadi budak yang tidak punya keinginan, kita berbuat semau-maunya. Kita pergi ibadah, misalnya orang Kristen, ada jam ibadah hari Selasa misalnya, ya, hari Selasa ada, hari Kamis ada, hari Jumat ada, hari Minggu ada, ya, katakan begitu, ya. Tapi kita nggak sepele, nggak usah lah, saya pergi hari Minggu aja. Hari Minggu aja itu kan orang Kristen pergi ibadah. Kalau hari-hari lain itu gak usah, saya kerja. Itu kalau kita nggak jadi hamba Tuhan. Karena apa? Kita mau mengatur diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita punya keinginan sendiri. Kita bukan hamba, kita bukan budak. Tapi kalau Abraham, kalau kita orang Kristen, pasti kita kenal siapa Abraham itu. Pasti kita kenal siapa Israel itu, orang-orang Israel itu. Pasti kita kenal siapa Maria itu. Tidak lain yang melahirkan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu semua mereka hamba Tuhan. Nah, kalau kita siapa coba? Hebatkah kita seperti Maria yang pernah melahirkan Yesus Kristus, sehingga kita mengatakan bahwa kita bukan hamba Tuhan? Hebatkah kita seperti Rasul Paulus yang dia sendiri mengatakan dia hamba Tuhan? Hebatkah kita atau sudah lebihkah kita daripada orang-orang Israel yang dikatakan mereka semua harus jadi hambaku? Itu yang dikatakan oleh Tuhan, mereka semua orang Israel itu harus jadi hambaku. Lebih hebatkah kita? Lebih sucikah kita? Lebih kuduskah kita dari orang-orang Israel? Sehingga kita bilang, oh saya bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu yang hanya jadi gembala saja, lalu seenak-enaknya saja, mau-maunya. Kita itu kadang menolak menjadi disebut hamba Tuhan. Karena apa? Karena kalau yang disebut hamba Tuhan kayak gembala itu rajin berdoa. Yang disebut gembala itu disebut juga sebagai apa? Yang gembala itu berdoa. Kalau ada orang sakit, pergi berdoakan. Kalau ada orang meninggal, dia langsung melayani orang yang meninggal. Kalau ada orang mungkin mau pengucapan syukur, langsung pergi melayani. Ada waktu penyembahan. Sedangkan kita, kenapa tidak mau disebut hamba Tuhan? Karena tidak mau melakukan kriteria-kriteria atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seorang gembala. Itulah kadang kenapa kita menolak disebut seorang hamba Tuhan. Karena kita menolak itu sebenarnya. Tapi kita akan lihat nanti apa hasil penolakan kita ini. Ya, kalau kita menolak menjadi seorang hamba Tuhan itu nanti apa yang akan kita dapat? Bisakah kita menolak sebenarnya itu menjadi hamba Tuhan, ya? Nah, dalam Alkitab
Perhambaan itu dikenal dua macam, ya. Yang satu kita lihat dulu, yaitu mamon. Kita bisa baca di dalam Matius 6